Ya, ini merupakan sesi preskon resmi yang dilakukan oleh Coach Sintayong jelang menghadapi laga penentu Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, laga krusial akan dihadapi timnas Indonesia melawan Filipina untuk memastikan dirinya apakah lolos ke round 3 atau tidak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan awak media kepada Coach Sintayong, akhirnya banyak yang menitik beratkan bagaimana kondisi skuad timnas Indonesia dan apakah masih ada bayang-bayang kegagalan yang dirasakan oleh Sintayong setelah tidak berhasil mengantarkan Indonesia U23 tembus ke Olimpiade Paris. Mengapa pertanyaan yang terakhir tersebut ditanyakan? Karena dikait-kaitkan Sintayong kerap ataupun cenderung dianggap teman-teman saat menghadapi laga-laga penentu sering terpleset. Oke, dari beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong, kita coba melakukan elaborasi ataupun merangkum apa saja yang disampaikan. Yang pertama, statement umum, statement pembuka dari Coach Sintayong. Coach Shin bilang, di posisi sekarang timnas Indonesia tidak boleh mundur. Ya, tentu teman-teman, ini sudah masuk ke laga penentu, ya seoptimal mungkin harus dihadapi dan harus memberikan penampilan yang terbaik. Ditambahkan oleh Coach Sintayong, Coach Shin yakin juga Filipina akan berjuang keras melawan Indonesia. Nah, itu terkonfirmasi juga dari apa yang disampaikan oleh pelatih Filipina lewat wawancara doorstop, sekaligus mengkonfirmasi berita-berita liar belakangan ini yang menyebutkan Filipina akan membantu Vietnam. Nah, di situ dibantah oleh pelatih Filipina. Pelatih Filipina katakan akan fokus sendiri ya terhadap negara Filipina, mencoba memberikan penampilan terbaik. Tidak mau disebut untuk membantu Vietnam atau tidak. Yang paling penting bagaimana permainan Filipina menghadapi Indonesia. Ya, aku rasa itu hal yang sangat bijak pasti ya teman-teman, mau itu Filipina, mau itu Irak, mau ya negara manapun lah yang menghadapi timnas Indonesia, apalagi labelnya FIFA teman-teman, laga resmi FIFA. Pasti mereka pun akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ataupun meraup poin dari pertandingan tersebut untuk bisa meningkatkan rankingnya. Nah, lalu ditambahkan oleh Coach Sintayong pun akan mencoba memberi kemenangan untuk Indonesia. Lalu selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab yang dilakukan oleh awak media. Pertanyaan yang pertama soal mental block. Apakah kegagalan di laga penentu Sintayong bersama Indonesia U23 masih terasa hingga sekarang? Nah, di situ disebutkan oleh Coach Sintayong kegagalan untuk menembus Olimpiade Paris itu akibat wasit gagal memimpin pertandingan secara prima. Nah, sampai sekarang disebut oleh Coach Sintayong banyak kegagalan Olimpiade Paris tersebut dipertanyakan. Nah, apa yang disebutkan oleh Coach Sintayong memang banyak diaminkan oleh pecinta sepak bola Indonesia, khususnya di pertandingan penentu Indonesia playoff saat menghadapi Gini. Keputusan-keputusan wasit plus tidak adanya video assistant referee mempengaruhi konstelasi permainan dari timnas Indonesia. Ditambahkan oleh Coach Sintayong, bahkan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh wasit di pertandingan tersebut membuat Coach Sintayong tidak bisa tidur. Ya, normal teman-teman, itu sudah di momen terakhir timnas Indonesia untuk menentukan nasibnya, tapi dari kepemimpinan wasit yang tidak adil akhirnya memupuskan harapan dari timnas Indonesia U23. Oke. Lalu kembali ke konteks menghadapi Filipina, statement dari Coach Sintayong, ia bilang tidak begitu khawatir melawan Filipina dan motivasi pemain ada dan pemain mencoba akan bekerja keras. Hal ini normal aku rasa teman-teman, karena apa? Track record timnas Indonesia melawan Filipina cenderung timnas Indonesia lebih superior. Kemudian yang kedua, dari posisi ranking pun tidak begitu jauh. Tadi ada disinggung oleh Coach Sintayong juga soal ranking timnas Indonesia melawan Irak, teman-teman, rankingnya jauh, tapi untuk posisi sekarang timnas Indonesia
melawan Filipina rankingnya nggak jauh. Kemudian Sinteyong pun sudah berkali-kali bertemu Filipina. Kemudian Filipina pun dari Asia Tenggara. Jadi dari sisi iklim, dari sisi permainan, sedikit banyaknya sudah diketahui oleh Coach Sinteyong. Kemudian poin selanjutnya ditanya oleh awak media, kondisi Coach Sinteyong, apakah sedang sakit atau stres, bagaimana? Nah, di situ ditegaskan Coach Sinteyong posisinya sekarang dalam keadaan flu dan ada batuk-batuk, nggak begitu stres ataupun tidak ada stres, diterjemahkan oleh Bang JJ. Dan poin terakhir soal analisa ya, bagaimana Coach Sinteyong menanggapi permainan dari Filipina, bagaimana sikap dari Coach Sinteyong. Akhirnya Coach Sinteyong secara gamblang bilang, analisa yang sudah ia lakukan tidak mungkin disampaikan, tapi ia sudah selesai untuk menganalisa permainan dari Filipina. Nah, dengan seringnya timnas Indonesia bersama Coach Sinteyong menghadapi Filipina, pasti itu akan sangat membantu Coach Sinteyong untuk melakukan analisa terhadap permainan timnas Filipina itu sendiri. Lalu bagaimana permainan Filipina di beberapa pertandingan terakhir ataupun khasnya permainan Filipina? Pertama, kalau kita bicara susunan formasi, mereka di atas kertas gunakan pola 4-2-3-1. Nah, kita bicara yang terakhir sajalah menghadapi Vietnam. Mereka pakai pola 1-4-2-3-1. Namun secara penerapan, pengaplikasian di atas lapangan, pola 4-2-3-1 itu pun berubah menjadi pola 4-1-4-1. Pola 4-1-4-1 itu kan bisa juga penyebutannya menjadi pola 4-3-3 pada fase attacking. Nah, pola 4-1-4-1 yang dilakukan oleh pelatih Filipina ini pun kadang lagi bertransformasi menjadi pola 5-4-1. Bagaimana mereka membentuk 5 back dari 4 back sebelumnya, dengan skema 4-1-4-1, satu pemain di tengah, defensive midfielder teman-teman, sering masuk ke 2 pemain di belakang, jadi 3 terbentuk pemain di belakang. Nah, jadi hal tersebut sering direpetisi oleh pemain-pemain Filipina, membuat banyak orang di belakang sehingga sulit untuk menembus pertahanan dari Filipina. Itu yang diaplikasikan saat menghadapi Vietnam, dan memang Vietnam pun kesulitan saat itu melawan Filipina. Di samping memang tidak adanya kreativitas yang mencolok dilakukan oleh Vietnam pun, sebelum pertukaran pemain dilakukan oleh Vietnam sehingga menghidupkan permainan Vietnam itu sendiri. Kemudian yang poin kedua, dari sisi style permainan, Vietnam cenderung memanfaatkan counter attack. Terlihat mereka suka melakukan permainan direct. Kemudian pemain-pemain di sektor depan, flank kanan, flank kiri, ataupun attacking midfielder serta pemain depannya itu secara esensial lebih suka banyak bergerak, diimbangi dengan dribble yang mumpuni, skill yang ya sosok bisa kita katakan mumpuni teman-teman. Nah, dengan cara itu pemain yang cepat di sektor depan kemudian dikombinasikan dengan direct, orientasi kan jelas. Dari belakang langsung mencoba memberikan bola ke depan, ataupun dari sektor tengah memberikan bola-bola terupas untuk memanfaatkan kecepatan, atau lagi dari sektor tengah langsung bypass ke belakang garis pertahanan ataupun ruang yang muncul dari pertahanan lawan. Nah, saat menghadapi Vietnam hal tersebut teraplikasi. Nah, kenapa teraplikasi di laga Vietnam? Karena Vietnam cenderung sudah patah arah ataupun sedikit frustasi karena sulit untuk membobol pertahanan dari Filipina. Ketika Vietnam sudah sedikit muncul rasa frustasi, muncullah ruang ataupun rongga-rongga di pertahanan Vietnam. Ketika rongga-rongga tersebut, di situ baru strategi ataupun permainan direct yang sangat efektif, berbahaya teman-teman, ditampilkan dan bisa mengkonfirmasi ataupun menciptakan beberapa peluang ataupun gol. Nah, yang paling penting bagi timnas Indonesia dengan style yang dimiliki oleh Filipina ini teman-teman, nah bagaimana pemain belakang kita pun memiliki style ataupun kecepatan yang mumpuni. Nah, riskan jika kita menghadapi Filipina tapi pemain belakang kita tidak memiliki speed. Nah, kalaupun tidak memiliki speed di belakang, bagaimana pembacaan permainan, reading di game? Nah, karena sering juga kita melihat teman-teman beberapa case eranya Coach Sinteyong
saat timnas Indonesia melawan negara-negara yang cenderung bermain opportunis, memanfaatkan counter attack. Di situ kecolongan sering dihadapi oleh pemain belakang kita karena tidak mampu bermain tidak mampu mengimbangi kecepatan dari lawan. Nah, di sisi lain perlu juga diingat teman-teman, Filipina pun bukan keseluruhannya mereka bermain dengan counter attack. Ada beberapa kali permainan open play juga, build up yang mereka upayakan, tapi cenderung tidak lebih efektif ketimbang mereka bermain counter attack. Nah, perlu juga kita ingat, Filipina ini secara individu, kalau kita bandingkan dengan timnas Indonesia ataupun dari sisi track record, timnas Indonesia tetap lebih superior kalau bagi aku teman-teman, meskipun sudah ditunjang oleh beberapa pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Filipina. Nah, di saat itu ini pun muncul pertanyaan besar kepada Coach Sintayong. Nah, Coach Sintayong ketika menghadapi negara-negara yang tidak begitu superior ataupun di bawah negara Indonesia atau setidaknya imbang, kadang ia melepaskan pola 3 back-nya kembali ke pola 4-4-2 ataupun 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Apakah hal tersebut akan digunakan? Ini yang menarik pastinya teman-teman. Nah, ya kalau kita lihat track record Coach Sintayong menghadapi negara superior pasti pakai pola 3 back. Menghadapi posisi genting sekarang, pemain timnas Indonesia pun tentu harus all out teman-teman. Ya, nggak mungkin akan menggunakan pola 4 back. Ya, itu masalah formasi, masalah taktikal pasti Coach Sintayong sudah meramu dan mengemasnya sedemikian rupa teman-teman. Tapi kita bicara kecenderungan yang dimiliki oleh Coach Sintayong, dan ya untuk lebih berhati-hati, bukan nggak mungkin juga Coach Sintayong akan tetap menggunakan pola 3 back-nya untuk membendung kecepatan ataupun attacking yang dilakukan oleh lawan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.